Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang hadis dhaif sebab cacatnya periwayat. Hadis dhaif sebab cacatnya periwayat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama dhaif sebab tidak adil dan dhaif sebab tidak adil. Yang pertama kita akan membahas tentang dhaif sebab tidak adil. Hadis ini memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama ada sifat bohong, 2 dianggap bohong, 3 fasik, 4 bid'ah, dan yang terakhir ada jahalah. Hadis dhaif sebab tidak adil terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama hadis maudhu' adalah hadis dhaif yang disebabkan karena bohongnya periwayat, seperti membuat hadis sendiri atau ucapan orang lain kemudian diberi sanad. Contoh, qala Rasulullah Aliyun khairul bashari man syakka aliyan kafaran. Hadis ini dibuat oleh kaum Syiah pendukung Ali, kemudian diberi sanad hingga sampai kepada Rasulullah. Yang kedua adalah hadis matruk, adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat periwayat yang enggak bohong. Contoh, haditsu Amr bin Syamrin. Dhaif karena Amr bin Syamrin adalah rijal yang dianggap pernah bohong terhadap hadis. Yang ketiga adalah hadis mungkar, yaitu hadis yang di dalam sanadnya terdapat periwayat yang fasik, bid'ah, atau jahalah yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih siqah. Contoh, min tariqi Hubayb bin Habib. Hadis dari Ibnu Abbas ini adalah dhaif karena Hubayb adalah dhaif al-hadis dan bertentangan dengan banyak riwayat lain yang lebih siqah. Selanjutnya, kita akan membahas hadis dhaif sebab tidak dabit. Dhaif sebab tidak dabit karena hadis ini memiliki sifat-sifat rawinya adalah yang pertama 1 fahsu al-ghalat atau kesalahan fatal, 2 su'u al-hifzi yaitu jelek hafalannya, yang ketiga al-ghaflah pelupa, yang keempat kasratu al-awham banyak bimbang, dan yang kelima adalah mukhalafatul asikat yaitu ada perbedaannya pendapat. Hadis ini terbagi menjadi 9, yaitu yang pertama hadis majhul, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang disebutkan dalam sanad tetapi tidak diketahui jati diri dan identitasnya. Contoh, An-Hani bin Hani'in. Hadis ini diriwayatkan oleh sanad Hani bin Hani yang tidak pernah didengar namanya. Yang kedua, hadis mubham, yaitu hadis yang dalam sanadnya terdapat rijal yang tidak disebutkan namanya sama sekali kecuali rajulun, fulan, dan lain-lain. Contoh, Al-Hajjaj bin Furafisatu an rajulin. Ini dhaif karena dalam hadis ini terdapat rijal yang hanya disebutkan dapat hadis ini hanya dari rajulun atau seseorang. Yang ketiga, hadis mu'allal, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat cacat yang samar yang menyebabkan rendahnya derajat hadis padahal lahirnya tidak cacat. Contoh, Anil A'mashi an Anas yang qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aradal hajata lam yarfa' thawbahu hatta yaznu minal ard. Hadis ini lahirnya sahih karena semua periwayat dalam sanad thiqah, tetapi Al-A'mashi tidak mendengar dari Anas bin Malik. Yang keempat adalah hadis mudarraj, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat tambahan kata-kata oleh periwayat bukan dari sumber aslinya. Contoh, qala asbigul wudu'a. Kata ini yang bergaris adalah tambahan dari Abu Hurairah, bukan kata-kata dari Nabi. Yang kelima adalah hadis maklub, yaitu hadis yang terbalik redaksinya, baik pada matan maupun pada hadis. Contoh yang terjadi dalam sanad yaitu hadis yang diriwayatkan dari Murrah bin Ka'ab, disebutnya Ka'ab bin Murrah. Yang keenam, hadis muttarib, yaitu hadis yang bertentangan antara riwayat yang satu dengan riwayat yang lainnya, tetapi masih bisa digabungkan dari salah satu dari berbagai segi. Contoh, inna fil mali lahaqqan siwa zakati thumma tala hadhil ayat allati fil baqarah. Adapun sanad dan matan hadis yang benar adalah faqala
Sanad yang benar adalah an Abi Hamzata an Sya'bi an Fatimah binti Qaisin annaha sami'athu ta'nin Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu laisa fil mali haqqun siwa zakah. Yang ketujuh, hadis syadz, yaitu yang diriwayatkan oleh orang yang siqah bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih siqah. Contoh hadis haddatsana Musaddadun wa Abu Kamilin wa Ubaidullah bin Umar bin Maisarata qalu haddatsana Abdul Wahid haddatsana A'masyu an Abi Shalihin an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallan ahadukum ar-rak'ataini qabla subuhi falyattaji' ala yamini. Adapun hadis yang lebih kuat dari ini adalah hadis Sahih Bukhari nomor 59. Yang kedelapan adalah hadis mustahaf, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat perbedaan dari segi titik, sedangkan bentuk tulisannya tetap. Contoh pada hadis wa'atba'ahu syai'an min syawalin. Adapun hadis yang benar adalah kata syai'an di hadis yang benar adalah sittan, yaitu pada hadis riwayat At-Tirmizi ayat nomor 69. Yang terakhir adalah hadis muharraf, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat perbedaan dari segi harokat, sedangkan bentuk tulisannya tetap. Contoh, hadis yang ditahrifkan oleh Gantur dengan ungkapan yang aslinya Ubay menjadi Abi yang artinya ayahku. Oke, itulah pemahaman sedikit tentang hadis dhaif sebab gugurnya periwayat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.